Ketika orang menawarkan Yesus kepada saudara-saudara sekalian, itu satu packaging, satu paket keselamatan, kuasa, kesembuhan, pengampunan. Jangan lantas dikotak-kotakan. Yesus hanya untuk kehidupan kekalmu, tapi kuasanya kau tidak dikasih. Padahal Tuhan berkata, aku kasih kamu kuasaku karena kamu adalah anakku. Jangan dikotak-kotakan. Jangan sampai mau diperdaya dengan kelicikan-kelicikan orang yang menawarkan Yesus, seolah-olah Yesus hanya pengampun dosa saja. Padahal Yesus Immanuel. Ilustrasi ini bercerita tentang hakim yang bijaksana. Tiba-tiba ada suara berteriak, "Stop! Jangan ambil air!" Maka si petani ini menjadi kaget. Karena pikirnya, bukankah kemarin sudah dibeli sumur ini? Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu ulasan dengan judul Pastor Andi Simon berkata, jangan mau diperdaya orang-orang licik. Ilustrasi luar biasa, hakim yang bijaksana memutus perkara pebisnis dan petani. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan terkait dengan topik ini, mari kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Jangan mau diperdaya dengan orang-orang yang licik. Pastor sebut kata licik ini, izinkan Pastor sebagai closing statement memberikan sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini bercerita tentang hakim yang bijaksana. Ada dua orang yang tinggal satu desa bersama-sama. Yang satu adalah seorang petani, yang satu adalah seorang pebisnis. Suatu hari Bapak Ibu, si pebisnis ini menjual sumurnya kepada petani. Ketika mereka make a deal, harga akhirnya petani membeli sumur daripada pebisnis ini. Suatu hari setelahnya, petani bergegas untuk mengambil air dari dalam sumur yang sudah dibelinya dari pebisnis. Tiba-tiba ada suara berteriak, "Stop! Jangan ambil air!" Maka si petani ini menjadi kaget. Karena pikirnya, bukankah kemarin sudah dibeli sumur ini? Lalu pebisnis ini berkata, yang saya jual adalah sumurnya, bukan airnya. Kagetlah petani ini. Karena pikirnya, ketika membeli sumur itu, tentu sama airnya. Tapi pebisnis berkata tidak. Dia licik. Yang kau beli sumurnya, bukan airnya. Kira-kira ini gambaran juga langsung Pastor kasih remahnya apa? Ketika orang menawarkan Yesus kepada saudara-saudara sekalian, itu satu packaging, satu paket keselamatan, kuasa, kesembuhan, pengampunan. Jangan lantas dikotak-kotakan. Yesus hanya untuk kehidupan kekalmu, tapi kuasanya kau tidak dikasih. Padahal Tuhan berkata, aku kasih kamu kuasaku karena kamu adalah anakku. Jangan dikotak-kotakan. Jangan sampai mau diperdaya dengan kelicikan-kelicikan orang yang menawarkan Yesus, seolah-olah Yesus hanya pengampun dosa saja. Padahal Yesus Immanuel. Jangan hanya kita mau terima ditawarkan Tuhan Yesus, tapi sementara diberitakan tentang bapa pendusta yang menakut-nakuti, yang mengintimidasi. Bapak Ibu sekalian, akhirnya terjadilah perbedaan pendapat, silang pendapat, perseteruan antara petani dan pebisnis ini. Orang yang licik kalau tidak berubah, bertobat, dia akan menyesal. Seperti kisah petani dan pebisnis akhirnya masuklah di pengadilan. Saudara-saudara sekalian,
Ketika di depan hakim yang bijaksana ini diceritakan, lalu hakim ini tahu, oh begitulah. Baik, kalau begitu, hakim menjawab, betul petani, kamu hanya membeli sumurnya dan bukan airnya. Maka si pebisnis ini, yang licik ini, dia merasa berhasil memperdaya si petani ini. Tetapi sang hakim yang bijaksana melanjutkan kalimatnya. Kalau begitu, mulai hari ini, si pebisnis ini yang pemilik daripada air dalam sumur, hari ini ambil semua airmu dari sumur petani ini. Apabila engkau tidak bisa mengambil semua air milikmu dalam sumur itu, maka petani ini akan meminta engkau membayar uang sewa setiap hari, karena airmu itu ada di dalam hak milik sumur sang petani. Tadang! Bapak Ibu sekalian terkasih, yang saya tawarkan Yesus Kristus, yang mengampuni dosamu, yang menyelamatkanmu, yang melepaskanmu, yang menyembuhkanmu, yang memulihkanmu, yang memberimu hidup yang baru, tidak setengah-setengah. Mungkin orang berkata, kalau kau percaya Tuhan Yesus, tapi belum melakukan firman-Nya, kamu dihukum, kamu binasa, kamu mati. Tapi kok beda ya? Yesus berkata, jika seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Banyak Bapak Ibu bukan tidak melakukan, belum melakukan sungguh-sungguh. Iya kan? Jujur. Tapi Tuhan berkata apa? Tidak melakukannya pun Tuhan Yesus tidak menghakimimu. Sebab Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan hidupku, menyelamatkan hidupmu. Mari Bapak Ibu yang sudah percaya Tuhan Yesus, bawalah pesan keselamatan, bawalah pesan kesembuhan, bawalah pesan pengampunan. Tolong Pastor Andy supaya kita bisa BBT, karena banyak banget orang-orang datang minta doa, supaya dengan kita mau pesan pengampunan Tuhan Yesus secara utuh, orang-orang bisa melihat semua hamba Tuhan berfungsi maksimal menjadi berkat. Sehingga seperti kata firman Tuhan Yohanes 12, barang siapa yang tinggikan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan menarik banyak jiwa-jiwa datang kepadanya, dan Tuhan yang dipermuliakan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan pernyataan yang begitu unik, menarik, dan dapat memberikan inspirasi yang sangat penting dan berharga bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah merupakan rahasia umum kehadiran pelayanan hambanya Pastor Andi Simon yang memiliki ciri khas penyembuh jalanan dan berdoa aliran kesembuhan in Jesus name atau di dalam nama Yesus telah begitu viral. Pastor Andi Simon telah hadir untuk menjadi berkat bagi banyak orang, tidak dibatasi oleh batasan suku, ras, agama, golongan manapun. Pastor Andi Simon menyadari betul bahwa apa yang telah Tuhan karuniakan kepadanya, yaitu karunia mujizat atau karunia kesembuhan, dia berikan itu secara cuma-cuma, gratis, tanpa dipungut biaya ketika melayani atau mendoakan orang-orang yang datang, termasuk juga di berbagai tempat di mana beliau diundang, apakah itu sebelum pandemi virus corona atau selama adanya virus corona, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan begitu viralnya pelayanan hambanya Pastor Andi Simon,
ternyata menimbulkan berbagai respon dan tanggapan. Baik itu dari kalangan kekristenan sendiri, secara khusus para akademisi yang mengaku diri sebagai pendeta, teolog, termasuk juga di dalamnya dari orang-orang di luar kekristenan, yang memberikan respon berbeda, di mana ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi saya mau sampaikan kesempatan ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat dari komentar, apakah di live chat atau apakah itu di kolom komentar, maka sebenarnya kita harus objektif menilai. Hanya segelintir orang yang kontra, tidak suka, tidak setuju, bahkan seringkali melontarkan tuduhan-tuduhan yang sudah sangat keterlaluan kepada hambanya Pastor Andi Simon dan kepada praktek pelayanan yang beliau lakukan. Mayoritas yang mendukung, mensupport, baik itu di kalangan kekristenan maupun agama-agama di luar kekristenan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon yang sudah Bapak Ibu Saudara saksikan tadi, Pastor Andi Simon berkata, jangan mau diperdaya oleh orang-orang yang licik. Kalau sudah ada kata-kata orang-orang yang licik di sini, berarti sebenarnya ini fokus kepada orang-orang yang kontra, yang secara masif memberikan respon dan tanggapan, sekalipun saya ambil sebuah konklusi kesimpulan, respon tanggapan mereka itu tidak kena kepada sasaran yang sebenarnya. Alias jauh panggang dari api. Tidak ada sebenarnya korelasi yang sangat signifikan, urgent, mendesak, yang menjadi respon dan tanggapan dari orang-orang yang kontra. Secara khusus yang secara masif membuat konten untuk menghakimi, untuk melontarkan tuduhan-tuduhan bahwa apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon itu merupakan praktek perdukunan, apa yang dilakukan, dikerjakan itu dari setan, bahkan itu adalah hal yang seringkali dilakukan oleh nabi-nabi palsu yang mana memakai nama Yesus dalam kesembuhan, tapi kesembuhannya dari setan. Ada kelompok tertentu yang berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Jadi Pastor Andi Simon memberikan penegasan, jangan mau diperdaya, jangan mau ditipu, jangan mau dibodohi, jangan mau diserungkan oleh orang-orang yang licik. Apa spesifikasi yang ingin ditegaskan oleh hambanya Pastor Andi Simon? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak akan mengulang kembali atau menceritakan ulang ilustrasi luar biasa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon, hakim yang bijaksana, yang akhirnya memutus perkara terkait dengan pebisnis dan petani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ilustrasi ini perlu didengarkan oleh orang-orang yang secara masif membuat konten untuk menyerang pelayanan hambanya Pastor Andi Simon yang sedang dituntut oleh Tuhan, bahkan yang sedang diberkati oleh Tuhan dan telah menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Pastor Andi Simon TV, channel beliau hadir adalah channel kemanusiaan, channel menebar kasih, menebar kebaikan, bahkan juga channel yang memberkati. Sekali lagi saya tekankan kepada orang-orang yang kontra, yang terus-menerus merasa diri paling benar, memonopoli kebenaran, yang sudah punya moto tetap akan menegakkan kebenaran sekalipun langit runtuh, tidak akan pernah mundur sedikit pun. Mau ada profiling, mau tidak ada profiling, yang jelas tetap harus menegakkan kebenaran di atas segala-galanya. Kalau motonya, semangatnya sih luar biasa. Tapi yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini, orang-orang seperti ini yang sibuk mencampuri urusan orang lain yang sedang diberkati pelayanannya, saya mau katakan, sejarah akan membuktikan siapa yang benar-benar dipakai oleh Tuhan. Seperti yang sering diakui oleh oknum-oknum tertentu ini. Saya hamba Tuhan sejati, si anu hamba Tuhan sejati, si anu hamba Tuhan sejati, si itu hamba Tuhan sejati.
Kalau saya pribadi, saya tidak mau menyebutkan di publik, saya ini hamba Tuhan sejati. Biarlah apa yang saya ucapkan dengan cara saya berbicara, apakah ada etika sopan santun ketika berbicara, itu dinilai oleh orang lain. Bukan saya yang menilai diri saya sebagai hamba Tuhan sejati. Biarlah orang lain yang menilai saya. Atau bahasa lainnya memuji saya. Jangan saya memuji diri sendiri. Ada istilah orang Batak, puji diri hama mago, puji Tuhan haleluya. Artinya, memuji diri sendiri itu keterhilangan. Tapi memuji Tuhan itulah yang haleluya. Itulah yang benar. Itulah yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menegaskan. Dari ilustrasi ini jelas terbongkar, terlihat, terbuka mata hati, mata rohani. Kita semua secara khusus orang-orang yang begitu kerdil, miskin dan dangkal mengerti tentang sepak terjang pelayanan Yesus yang holistik, yang menyeluruh. Kalau memang dibuat urutan boleh-boleh saja. Memberitakan Injil, mengajar, melenyapkan segala penyakit, kelemahan, mempedulikan kebutuhan mereka. Seperti 3 hari 3 malam, ada 5.000 orang, laki-laki belum termasuk perempuan, anak-anak, di tempat yang sunyi. Yesus tidak hanya mengajar mereka, tapi memberi mereka makan. Ini pelayanan yang holistik. Mengajar, memberitakan Injil, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, mengusir roh-roh jahat, setan, dan seterusnya. Memberi makan. Inilah pelayanan Yesus yang holistik menyeluruh. Pertanyaannya, apakah benar Yesus hanya memberikan kepada kita keselamatan? Apakah benar Yesus hanya memberikan kepada kita pengampunan yang sempurna? Saya mau kasih tahu dan sampaikan pada kesempatan ini. Ada oknum tertentu yang merasa diri paling benar. Aliran teologinya yang paling benar. Bahkan kalau saya melihat, mohon maaf, orang tertentu ini sudah mempertuhankan aliran teologinya. Aliran teologinya dipakai untuk menghakimi seluruh aliran teologi yang berbeda dengan dia. Dia sudah memonopoli kebenaran. Saya kasih tahu. Kitab Roma pasal 10 ayat 3 berkata, mereka giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Saya justru berpikir kalau orang-orang yang hanya sibuk secara masif menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain, menuduh sesat orang lain, praktik perdukunan, apa yang dilakukan itu dari setan. Bahkan ada yang berdoa selama 1 bulan supaya pelayanan doa kesembuhan di Geraha YHS Tribun Healing Center ditutup Tuhan dengan permanen. Bahkan meminta Kapolda Kaltim Wali Kota Balikpapan supaya menutup permanen pelayanan hambanya Pastor Ani Simon. Saya mau kasih tahu, dengarkan baik. Ilustrasi ini penting untukmu. Bahwa ternyata Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Tuhan yang memberikan kepada kita sesuatu paket yang komplit dan lengkap. Pertanyaan berikutnya, apakah kepada seseorang diberikan secara komplit dan lengkap? Kalau kita melihat dari sudut pandang kehidupan sepak terjang pelayanan Paulus, memang Rasul Paulus ini rasul yang sangat hebat dan luar biasa. Selain jenius, pintar, cerdas, mayoritas perjanjian baru adalah tulisan dari beliau. Tapi Rasul Paulus juga memiliki banyak karunia. Saudaraku dikasihi Tuhan. Karunia itu komplit dan lengkap. Diberikan kepada gereja, tubuh Kristus, orang-orang percaya sepanjang sejarah segala abad. Terlebih di akhir zaman ini. Semuanya itu untuk membangun tubuh Kristus menuju kesempurnaan dalam Kristus. Karunia-karunia yang berbeda-beda ini memang terus terang tidak dimiliki satu orang secara utuh dan lengkap. Tapi biarlah masing-masing kita, kalau memang oknum-oknum tertentu merasa diri diberikan karunia untuk mengajar, mari mengajarlah dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Hargailah keperbedaan karunia yang dimiliki oleh orang lain. Sama seperti teladan dan contoh yang ditunjukkan oleh hambanya Pastor Ani Simon kepada kita semua.
Beliau tidak mau sebenarnya mencampuri urusan orang lain. Kalau orang lain itu punya karunia mengajar yang handal dan hebat, silahkan ajarkanlah firman Tuhan sesuai dengan karuniamu. Kalau memang karuniamu karunia iman, karunia hikmat, dan lain sebagainya, silahkan. Efektif, efisien, optimal, maksimallah di karunia itu. Pastor Rani Simon juga, dia tahu bahwa dia bukan handal dalam mengajar. Bukan karunia mengajar, tapi karunia mujizat, karunia kesembuhan. Marilah tubuh Kristus yang berbeda-beda karunia ini saling melengkapi, saling kolaborasi, saling mendukung, saling mendoakan, saling mensupport. Sehingga keutuhan tubuh Kristus gereja Tuhan itu boleh sungguh-sungguh menjadi nyata seperti doa Yesus di Yohanes 17, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa satu dengan aku. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan melalui kesatuan dan keutuhan dari tubuh Kristus, orang-orang percaya gereja Tuhan dimanapun berada. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada oknum tertentu yang mengatakan begini: menginjil jauh lebih penting dari melakukan mujizat. Saya mau katakan ini adalah pemikiran yang super ekstrim kiri. Kenapa harus membuat ulasan seperti ini? Kenapa seolah-olah antara menginjil dengan melakukan mujizat ini dibuat bermusuhan, kontradiksi, bertentangan? Inilah makna ilustrasi yang disampaikan oleh hambanya Pastor Rani Simon terkait dengan hakim yang bijaksana memutus perkara pebisnis dan petani ini. Kenapa harus dibuat dikotomi, pemisahan? Kenapa harus dipisah-pisahkan? Kenapa harus dikontradiksikan, dibuat bertentangan? Kenapa nggak dibuat kalimatnya begini? Melakukan mujizat, tentunya melakukan mujizat bukan karya manusia, tapi karunia Roh Kudus yang dipercayakan kepada para hambanya, pastor, pendeta, pendatua, gembala, termasuk juga sebetulnya kepada jemaat. Saudaraku dikasihi Tuhan, kenapa tidak dibuat rumusan begini? Melakukan mujizat salah satu pintu gerbang untuk membuat penginjilan menjadi efektif, efisien, optimal, maksimal. Saya mau sampaikan kepada orang yang membuat judul seperti ini. Beliau ini hitam putih, langsung begitu. Ini bukan terkait hitam putih, Bapak Ibu Saudara. Menginjil putih, melakukan mujizat hitam, bukan begitu. Menginjil perintah Tuhan, melakukan mujizat, sembuhkanlah orang-orang sakit, itu juga perintah Tuhan. Jadi jangan kita salah kaprah. Di kitab Matius, di kitab Lukas dijelaskan, di mana murid-murid, apakah yang 12 orang, apakah yang 70 orang, diutus oleh Yesus, diperlengkapi dengan tenaga, otoritas, kuasa untuk mengusir setan-setan, roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit, kelemahan. Mereka diutus. Dan Yesus berfirman, bersabda, sembuhkanlah orang-orang sakit, tahirkanlah orang-orang kusta, buatlah berjalan orang yang lumpuh, yang tuli mendengar, yang buta melihat, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi judul menginjil jauh lebih penting dari melakukan mujizat. Kalau menurut saya, ini jangan dibuat putih dengan hitam. Tidak bisa. Karena apa? Karena jelas, baik itu Yesus maupun para rasul, secara khusus mewakili Rasul Petrus dan Rasul Paulus, jelas pelayanan Yesus dan pelayanan para rasul itu sangat diwarnai dengan pelayanan mujizat, keajaiban, kesembuhan. Itu sebabnya ada salah seorang pendeta senior yang membuat pernyataan, dan saya sama sekali mengatakan ini yang keliru, ini yang salah, ini yang menyimpang, tidak sesuai dengan data dan fakta Alkitab. Apa itu? Pendeta senior ini berkata begini: tidak ada pelayanan kesembuhan dilakukan oleh Yesus dan para rasul. Waduh, saya mau kasih tahu, ini sudah merupakan pernyataan yang lahir dan didorong oleh sebuah kemarahan dan kekecewaan kepada oknum tertentu. Kok seorang yang doktor teologi membuat kesimpulan tidak ada pelayanan kesembuhan dilakukan oleh Yesus dan para rasul? Ini mengerikan pernyataan begini. Saya mau sampaikan,
Sinode tempat saya bernaung adalah Injili. Tapi kalau pengertian Injili jadi meniadakan pelayanan kesembuhan dilakukan oleh Yesus dan para rasul, saya pertanyakan Injili yang bagaimana ini? Ini bukan Injili. Karena Yesus melakukan pelayanan secara holistik, menyeluruh, mengajar, memberitakan Injil, melenyapkan segala penyakit kelemahan, memberi makan kepada yang lapar dan yang sangat membutuhkan. Paling tidak keempat ini sangat menonjol di dalam sepak terjang pelayanan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada lagi oknum tertentu berkata begini, mengajar jauh lebih penting dari bahasa roh. Saya tidak mengatakan pernyataan ini salah, tapi tolong kita simak baik-baik. Kenapa harus dibuat dikotomi, pertentangan, pemisahan seperti itu? Mengajar penting, yes. Bahasa roh penting, yes. Karena bahasa roh juga bagian dari karunia Roh Kudus yang sudah dijelaskan secara gamblang dalam Alkitab. Baik dalam 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa harus dibuat pemisahan demikian? Seolah-olah kalau orang menginjil itu lebih rohani dari yang melakukan penyembuhan, karunia kesembuhan atau karunia mujizat. Seolah-olah yang mengajar lebih rohani daripada yang berbahasa roh. Jangan juga sebaliknya. Kalau Anda dikaruniai bahasa roh, jangan pernah pakai bahasa roh mengukur kerohanian orang lain. Karena sepanjang yang saya pahami, mengerti dari firman Tuhan, yang menentukan kualitas kerohanian kita bukan karunia, tetapi buah roh. Ini harus tegas dan jelas. Saudara dikasihi Tuhan, oknum ini juga berkata begini, mengampuni jauh lebih mulia dari mujizat kesembuhan. Saya pikir pernyataan ini ada kaitannya dengan pelaporan dari saudara kita Patrick Smith yang sekarang telah ditetapkan sebagai tersangka. Saya tidak tahu proses berikutnya bagaimana. Mengampuni maksudnya jangan ditersangkakan, jangan dilaporkan ke polisi. Saya kasih tahu, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum atau kurang tahu informasi terkait hal ini, dengarkan baik. 1 tahun diberikan nasihat, didasari dengan kasih. Jangan teruskan, jangan lanjutkan. Jangan sampai menyerang pribadi. Jangan sampai pencemaran nama baik. Jangan sampai ujaran kebencian. Dan seterusnya. Tapi ternyata makin ngeyel. Makin songong. 1 tahun dinasihati didasari dengan kasih loh. Apakah itu nasihat yang lembut, nasihat yang sedang, nasihat yang cukup keras, nasihat yang tegas, tapi ternyata makin belagu. Ternyata makin membusungkan dada. Ternyata makin merasa menegakkan kebenaran. Kalau orang seperti ini perlu dilaporkan. Kenapa? Supaya tahu orang ini merasa ada sesuatu yang salah gak bagi dirinya. Kalau tidak nanti besar kepala. Dan saya kasih tahu, termasuk proses hukum yang sedang terjadi sekarang ini. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang mau sadar, merendahkan hati dan bertobat. Kalau kita melihat di kanal-kanal orang-orang tertentu, mereka membabi buta, mereka begitu memiliki kacamata kuda lurus. Kacamata hitam dipakai jadi hitam semua. Mereka tidak pernah mencoba memberikan masukan. Ya jangan begitu dong. Ya kalau kita menyampaikan kebenaran biarlah didasari dengan kasih. Justru say, mari kumpulkan dana. Saya mau kasih tahu, proses yang tidak matang tidak akan menghasilkan sesuatu yang bermutu dan berkualitas. Saudara dikasihi Tuhan, mengampuni jauh lebih penting dari mujizat kesembuhan. Saya mau kasih tahu, memang kita diajarkan di kebenaran firman Tuhan untuk saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kita. Tetapi seringkali kita luput dan lupa. Kasih itu adalah mendidik. Kasih itu adalah tanda petik menghajar. Itu sebabnya dalam Ibrani 12 ayat yang ke-7 sampai berikutnya. Anakku yang kukasihi, kutegur dan kuhajar.
Tujuannya apa? Supaya mereka mendapat bagian dalam kekudusanku. Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan menegur menghajar kita. Apakah Tuhan langsung menghajar kita dari sorga? Tidak. Tuhan bisa pakai hamba-hambanya mengingatkan. Dengan cara apa? Jangan lupa, kita Indonesia ini negara hukum. Orang tidak boleh berbuat sesuatu semaunya, sesukanya, seenak udelnya. Ada hukum yang mengatur. Ketika kepentingan orang lain terusik, maka orang lain berhak menempuh jalur hukum. Bagaimana supaya jangan sampai kepada jalur hukum? Mari kita filter pembicaraan kita. Jangan lupa, itu tidak terkait sama sekali dengan doktrin dan ajaran. Itu berulang-ulang disampaikan oleh Pastor Randy Simon, termasuk oleh tim Pastor Randy Simon, termasuk dalam sebuah Zoom bersama dengan Pastor Randy Simon dan timnya. Saya tanyakan dengan telak, apakah alasan mendasar pelaporan Patrice Smith ke polisi bahkan sekarang ditetapkan tersangka? Jawaban mereka, tidak ada sangkut pautnya keterkaitannya sama sekali dengan doktrin dan ajaran. Tapi ini terkait dengan tuduhan-tuduhan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, pernyataan-pernyataan yang tidak menyenangkan. Kalau sudah dinasihati tidak mau, sampai 1 tahun dinasihati tidak ada berubah, makin songong, makin menonjolkan diri, makin merasa diri paling benar, ya sudah, supaya tahu apakah ada kekuranganmu, kelemahanmu, dilaporkanlah. Dan tentunya aparat kepolisian kita independen, tidak boleh diintervensi oleh apapun siapapun dalam situasi kondisi apapun. Mereka pasti menjalankan prosedur pemeriksaan. Ada saksi ahli bahasa, saksi ahli teologi, dan lain sebagainya. Ternyata ditetapkan sebagai tersangka. Ya kita lihat, biar melalui seluruh peristiwa ini, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi mengampuni jauh lebih mulia dari mujizat kesembuhan. Saya mau sampaikan, dua-duanya perlu. Mengampuni kepada siapa dulu? Kalau kepada seorang yang tidak mau dinasihati dan tetap merasa diri benar, tidak bersalah. Iya kan? Padahal orang lain sudah dirugikan. Orang lain sudah merasa difitnah, dituduh penipu, dituduh penyesat, dan lain sebagainya. Kalau tetap merasa benar orang yang melakukan ujaran-ujaran itu, merasa benar sama sekali, gak ada salahnya, ya sudah, untuk menentukan salahnya adalah proses hukum. Bukankah kita harus tunduk kepada pemerintah? Pemerintah adalah wakil Allah untuk menghukum yang salah dan memuji yang baik. Bapak Gus Dur Abdurrahman Wahid berkata, itu aja kok repot. Ini bukan kita tidak punya kasih 1 tahun. Bahkan ada kesempatan mediasi. Meminta maaf, tidak mengulangi perbuatannya. Ya kan? Tapi ternyata tidak dimanfaatkan sedemikian rupa. Nah, berlanjut. Di mana yang salah? Inilah yang disebut dengan Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudaraku dikasih Tuhan, Pastor Randy Simon memberikan sebuah konklusi yang sangat bagus. Mari kita membawa pesan keselamatan. Jangan dipisahkan dengan pesan kesembuhan. Jangan dipisahkan dengan pesan pengampunan. Sebenarnya ada banyak ayat-ayat di mana menegaskan orang banyak berbondong-bondong mendekat dan mengikuti Yesus. Saya kasih tahu, dengarkan baik. Kita buka hati pikiran kita memahami Alkitab secara objektif. Jangan karena ada sesuatu pernyataan atau doktrin ajaran yang mau digolkan, maka ditutupi secara sengaja fakta-fakta Alkitab yang lain. Saya melihat itulah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang suka secara masif mengkritik hambanya Pastor Randy Simon. Mereka menutupi ayat-ayat yang lain. Dan mereka membongkar ayat-ayat tertentu yang benar-benar membela opini mereka. Pengertian mereka, saya kasih tahu. Memahami Alkitab seperti ini begitu picik, dangkal, dan miskin. Memahami Alkitab seperti Rasul Paulus berkata, aku tidak lalai menyampaikan seluruh maksud Allah kepadamu. Seluruh kehendak Allah kepadamu. Apakah kehendak Allah? Kehendak Allah itu holistik, menyeluruh. Tidak boleh dipilah-pilah, tidak boleh dipisah-pisah. Orang banyak berbondong-bondong kepada Yesus.
mendekat kepada Yesus. Saya melihat mayoritas alasan utama adalah karena mereka melihat perbuatan-perbuatan spektakuler, keajaiban, mujizat, kesembuhan, kelepasan dari roh jahat. Terlepas motivasinya datang untuk apa dulu. Tapi kalau tidak ada orang datang, siapa yang mau diajari? Oleh karena itu, saya mau sampaikan pada kesempatan ini, mari kita buka pikiran hati kita. Dengan rendah hati kita objektif memahami Alkitab. Jangan dipisahkan antara kesembuhan dengan pekabaran Injil. Orang sering berkata, Pastor Adi Simon gak pernah mengabarkan Injil. Waduh, ini terlalu arogan kita ini. Janganlah diajari ayam bertelur. Jam 5 pagi, saya melihat selain dari hambanya Pastor Adi Simon, waktu itu sakit berat terkait dengan virus corona. Di saat itulah beliau tidak live. Karena memang tidak berdaya sama sekali. Tapi selama 365 hari per tahun, nggak pernah absen. Kecuali karena sakit virus corona kemarin. Tiap pagi jam 5. Ribuan yang menonton. Baik di Facebook maupun di YouTube. Luar biasa sekali. Yang disampaikan firman Tuhan, memuji Tuhan 5-10 menit. Setelah itu, time for Bible. Belajar firman. Firman yang disampaikan adalah Alkitab. Apakah kita mau mengatakan itu bukan kebenaran? Kalau memang oknum-oknum tertentu merasa diri lebih hebat menjelaskan, ya itu kan karuniamu di situ, ya sudah. Tapi Pastor Adi Simon menyampaikan firman yang begitu menyapa, praktis, sederhana, terkait dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh umat saat ini. Banyak orang lain yang suka, senang, diteguhkan, dikuatkan, dicerahkan. Bahkan mereka disembuhkan. Hanya 3-5 menit di akhir acara. Beliau berdoa untuk orang-orang sakit, orang-orang yang membutuhkan. Bahkan tidak jarang beliau juga memimpin dalam doa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ini kesempatan saya berdoa untuk saudara. Ikuti apa yang saya katakan. Itu sering dilakukan Pastor Adi Simon. Bagi orang-orang yang kurang kenal dengan Pastor Adi Simon saja, yang cuap-cuap, banyak ngomong, mulut ember, tapi tong kosong nyaring bunyinya. Ungkapan yang sering dikatakan dunia masih berlaku kepada orang-orang yang suka nyinyir. Tidak kenal maka tidak sayang. Mereka memang sama sekali tidak kenal Pastor Adi Simon. Mereka sudah punya opini dulu. Jadi prinsip memahami Alkitab itu ada 2 kata yang perlu diperhatikan. Eksegese dengan eisegese. Mereka ini dalam konteks mengenal Pastor Adi Simon sudah eisegese. Sudah ada dulu kesimpulan doktrin yang benar begini. Berbeda dengan ini sesat. Berbeda dengan ini salah. Berbeda dengan ini nabi palsu. Berbeda dengan ini tidak benar. Ya, kalau sudah begitu ya berarti sudah mempertuhan aliran teologi dong. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Satu ayat yang mau saya tunjukkan kepada kita. Sebenarnya banyak. Matius 4, 23-25. Matius 15, 29-31. Matius 19 ayat 1-2. Matius 20, 29-34. Lukas 5, 12-16. Lukas 9, 37-43a. Banyak sekali. Masih banyak yang lain. Tapi saya baca dulu saat ini. Yohanes 6 ayat 1-2 dikatakan demikian. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Perhatikan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Alasannya di sini eksplisit, jelas, terang benderang. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan Yesus terhadap orang-orang sakit. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mau memberikan konfirmasi kepada kita. Penegasan yang setegas-tegasnya kepada kita. Mujizat penyembuhan keajaiban itu menjadi salah satu pintu mendatangkan orang-orang datang kepada Yesus. Inilah yang sedang dialami secara real, konkret, nyata oleh hambanya Pastor Adi Simon sekarang. Mujizat penyembuhan, aliran keajaiban in Jesus name dalam nama Yesus yang telah begitu booming kemana-mana,
Banyak orang dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk dari sekeliling Balikpapan. Kalau tidak ada pandemi virus corona, dari luar negeri pun banyak akan datang untuk didoakan. Jadi ini sedang mengembalikan kepada peristiwa zaman Yesus dan kisah para rasul sebenarnya. Tapi orang-orang di sana yang terlalu membesarkan sesuatu, takut nanti menyeronkan iman umat dari Yesus ke mujizat. Ngapain dibuat dikotomi seperti itu? Yesus dengan mujizat tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dong. Karena sumber mujizat dari Yesus. Berdoa in Jesus name, dalam nama Yesus. Jadi pendeta senior yang saya kasih dalam Tuhan, jangan terlalu takut nanti diserongkan iman umat kepada mujizat. Justru sebenarnya ini kritikan keras bagi kita. Kenapa? Seperti ada seorang datang dari Medan. Katanya kampungnya atau rumahnya dekat dengan Bandara Internasional Kuala Namu. Kalau tidak salah Margana Deak. Saudara dikasih Tuhan. Mereka-mereka yang datang, termasuk Bapak Nadiak ini berkata, kalaulah ada Pastor Andi Simon di tempat kami masing-masing, maka kami tidak perlu datang ke sini. Sebenarnya itu sudah sangat miris Bapak Ibu Saudara. Artinya, ngapain Bapak itu harus membayar pesawat sekian juta? Di sana berapa lama lagi biaya kebutuhan hidup mereka di sana? Biaya transportasi pulang, pesawat pulang lagi nanti berapa? Tidak perlu jauh-jauh ke sana kalau ada di Medan. Kan lebih irit, lebih hemat. Sebenarnya orang-orang yang suka menyerang, menghakimi, menuduh sesat, menuduh palsu, dan lain sebagainya, menurut saya perlu segera bertobat. Kalau masalah pertanggungjawaban apakah ini dari Tuhan atau tidak, karena Anda ragu, kalau saya tidak ragu, biarlah sejarah membuktikan. Jangan ngotot, jangan memaksakan kehendak, jangan memonopoli kebenaran, jangan merasa diri paling benar. Hanya Tuhan yang benar. Jangan membela kebenaran, kebenaran yang membela kita. Karena ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus Immanuel selalu ada bersama kita. Amin.